Pagi ini Dena muntah-muntah parah sampai membuat dirinya lemas tak ada tenaga. Bahkan untuk keluar dari kamar mandi pun dirinya harus berpegangan di dinding dan berjalan dengan sangat pelan. Bro, gadis itu tergeletak begitu saja di lantai kamar yang tak jauh dari kamar mandi miliknya. Seorang ART yang diminta untuk memanggil Dena agar segera keluar sarapan. Nyatanya tak mendapatkan sahutan setelah berulang kali memanggil sehingga membuatnya terpaksa nyelonong masuk ke dalam. Kebetulan pintu kamar memang sudah tak dikunci oleh Dena. Setiap bangun tidur, Dena akan langsung membuka kunci kamarnya dan itu sudah menjadi kebiasaan gadis itu sejak dulu. Tak biasa-biasanya, Dena seperti ini. Jadi membuat sang ART merasa khawatir sekaligus curiga. Karena setahunnya, nyonya mudanya ini sama sekali belum keluar dari rumah. Bibi, masuk ya non, seru sang ART. Ceklek, non, non Dena. Panggil sang AST yang sudah mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Matanya celingukan ke sana kemari untuk melihat di mana keberadaan sang nona. Non Dena, teriak sang ART. Ya ampun non, non Dena kenapa? Tanyanya sang sama sekali, tak mendapatkan jawaban. Karena Dena masih tak sadarkan diri. Tolong, tolong, teriaknya dengan sekeras mungkin agar ada orang yang mendengar. Untung saja tadi pintu kamar Dena sedikit terbuka, jadi suaranya bisa didengar dari luar. Kalau tertutup rapat, sudah pasti tak akan ada yang mendengarnya. Karena kamar Dena dilengkapi dengan fasilitas kedap suara, sama seperti kamar kedua orang tua serta kedua suaranya. Ada apa, Bi? Tanya salah satu ART yang mendengar teriakan tadi. Kebetulan dirinya sedang membersihkan area sekitar sana, jadi bisa mendengar teriakan itu. Nona Dena pingsan, jawabnya. Bantu aku buat bawa Nona ke ranjang, pintanya. Kedua orang ART itu pun langsung membantu Dena ke ranjang meskipun dengan susah payah. Panggil yang lain, katanya lagi dengan napas keduanya yang tersengal-sengal. Yang satu keluar memanggil sang nyonya dan tuan rumah. Yang satunya mencari minyak kayu putih untuk membuat Dena sadar. Apa yang terjadi, Bi? Tanya Mama Lira yang baru masuk kamar bersama dengan Papa Delro. Jelas sekali rasa khawatir yang tercetak jelas di wajah mereka berdua. Apalagi sebelumnya putrinya itu tak mengeluh apapun pada orang tuanya. Kok malah tiba-tiba tak sadarkan diri seperti ini? Telepon dokter, Pak. Pinta Mama Lira pada sang suami. Papa Dero langsung merogoh ponsel yang ada di saku celananya untuk menelpon dokter keluarga mereka. Bagaimana? Tanya Mama Lira dengan tak sabarannya setelah sang dokter terlihat selesai memeriksa sang putri. Sampai saat ini, Dena pun belum sadarkan diri. Dokter tersebut menghela nafasnya sebentar. Rasanya begitu berat untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya. Tapi yang mau bagaimana lagi? Bisa kita bicara di luar saja, Nyonya. Tuan, pinta sang dokter yang diangguki oleh Mama Lira dan Papa Delrong. Ketiganya keluar dari kamar Dena dan memilih berbicara agak menjauh dari sana. Jadi bagaimana? Tanya Mama Lira dengan rasa tak sabarnya. Sebelumnya saya minta maaf Nyonya, Tuan. Ucap sang dokter yang membuat kedua orang parubaya itu mengernyitkan dahinya. Tak ada angin, tak ada hujan. Kok tiba-tiba sang dokter malah meminta maaf? Padahal mereka hanya bertanya tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan pada sang putri. Katakan dok, kata Papa Delro yang lebih seperti sebuah perintah. Menurut hasil pemeriksaan saya, saat ini Nona, jawab sang dokter yang menjeda sebentar kata-kata untuk sekedar menghela nafas. Nona Dena sedang mengandung. Sambungnya lagi dengan rasa tidak enak. Karena dia tahu kalau nona muda keluarga Andero itu masih lajang alias belum menikah. Duar, bak disambar petir. Tidak, TBH Mama Lira sampai sedikit limbung mendengar apa yang dikatakan sang dokter tentang diagnosanya. Kalau saja TBH-nya tak segera ditahan oleh Papa Delro, pasti TBH Mama Lira sudah terjatuh di lantai.
Untuk memastikannya, Tuan dan Nyonya bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter OB-GYN. Sambung sang dokter. Siapa tahu diagnosa yang saya lakukan ternyata keliru. Imbuhnya lagi. Terima kasih dok. Dan tolong rahasiakan tentang hal ini. Pinta Papa Delro pada sang dokter yang tentu saja langsung diangguki oleh dokter tersebut. Sang dokter pun langsung berpamitan begitu tugasnya selesai. Dia harus ke rumah sakit untuk melaksanakan tugasnya yang lain. Bagaimana ini Pak? Tanya Mama Lira. Dengan tangisnya sama seperti Mama Lira. Otak Papa Delro pun langsung blank seketika saat mendengar kabar buruk ini. Apalagi hal ini menimpa putri tercintanya, putri satu-satunya. Papa hubungi Calvin dan Daniel. Kata Papa Delro yang langsung mengambil ponsel untuk menghubungi kedua putranya. Kedua pria keturunan Andero langsung datang ke kediaman utama bersama istri dan anak mereka. Mereka yang tadinya sudah hendak berangkat ke perusahaan, langsung mereka urungkan karena mendapat telepon dari sang ayah. Apalagi dalam telepon tadi, mereka juga mendengar suara isak tangis sang mama. Walaupun sang papa tak mengatakan apapun dan hanya meminta mereka datang, tapi mereka tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres di sana. Papa Delro hanya menelpon keduanya dengan kata datang ke rumah. Sekarang, itu saja. Terlalu singkat, tak seperti biasanya. Ada apa mas? Tanya Santi saat melihat perubahan wajah sang suami setelah menerima telepon. Papa minta kita buat ke rumah utama. Sekarang, jawab Calvin. Tak biasanya seperti ini. Sambungnya yang membuat Santi menatap sang suami dengan penuh tanda tanya. Calvin yang melihat sang istri pun langsung menceritakan apa yang sang papa tadi katakan. Sebenarnya ada apa ya mas? Kok aku jadi ngerasa ada sesuatu, kata Santi. Aku pun juga merasa seperti itu sayang. Ada yang gak beres, sahut Calvin. Kedua orang itu langsung berangkat dengan Pak disopiri oleh Pak Pri. Tak lupa pula Emma juga ikut bersama mereka. Calvin dan Santi sampai di kediaman utama berbarengan dengan Daniel juga Reta. Kak, sapa Daniel yang seolah seperti minta penjelasan pada kakaknya. Calvin menggelengkan kepalanya, tanda bahwa dirinya juga tak tahu apapun. Tak ingin membuang waktu, Calvin langsung melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah diikuti oleh Santi. Daniel juga Reta di belakangnya. Papa sama Mama mana Bi? Tanya Calvin pada salah satu ART yang sedang beres-beres di lantai bawah. Ada di lantai atas Tuan, di kamar Nona Dena jawabnya. Mereka langsung naik ke atas. Tak lupa sebelumnya berterima kasih pada sang ART. Pak, sapa Calvin pada Papa Delro yang duduk di kursi depan kamar Dena. Ada apa Pak? Tanya Calvin. Di sana hanya ada Calvin, Daniel, Santi dan Reta. Sedangkan anak-anak mereka ada di lantai bawah dengan para ART dalam pengawasan Emma. Mama mana Pak? Tanya Daniel yang tak terlihat keberadaan sang mama. Mama ada di dalam. Jawab Papa Delro dengan lesu. Dena hamil. Sambung Papa Delro yang membuat mereka berempat kaget. Santi dan Reta langsung membekap kedua mulutnya saat mendengar perkataan papa mertuanya saking kagetnya. Prak. Calvin langsung masuk ke dalam kamar Dena, disusul dengan yang lainnya. Di dalam terlihat Mama Lira duduk di tepi ranjang dengan Dena yang baru sadar dari duduk, bersandar di headboard karena masih merasa lemas. Mama Lira berusaha menahan tangisnya saat melihat sang putri yang terlihat begitu sangat pucat. Kedua wanita itu langsung menoleh ke arah pintu begitu mendengar pintu kamar yang dibuka secara keasair. Bangun, perintah Calvin dengan amarah yang memuncak dalam dirinya. Kak, lirih Dena. Kakak bilang bangun Dena. Serunya lagi. Apa kamu tidak dengar? Imbuhnya lagi. Mas, lirih Santi mendekati Calvin agar suaminya itu tak menuruti amarahnya.
Melihat Dena yang tak cepat bangun membuat Calvin tak sabar. Pria itu pun langsung menarik tangan Dena agar gadis itu langsung dari tidurnya. Plak! Tanpa basa-basi lagi, Calvin langsung menampar pipi mulus Dena. Calvin, Mas, Kak, teriak semua orang saat melihat Calvin yang tiba-tiba menampar Dena. Ini adalah kali pertama Calvin KSAR dengan adik-adiknya. Bahkan Daniel pun belum pernah mendapatkan tem RRN ataupun PKLN dari Calvin. Santi langsung menarik tangan Calvin agar suaminya itu sedikit jauh dari sang adik. Dia tak ingin Calvin sampai kembali mengenai Dena untuk yang kedua kalinya. Dena langsung menangis. Mama Lira pun juga menangis di pelukan Daniel. Katakan padaku, siapa ayah dari janin yang ada dalam kandungan kamu? Dena, seru Calvin dengan tangan yang menunjuk ke PRUT rata gadis itu. Apa maksudnya, Kak? Tanya Dena akan pertanyaan yang diajukan sang kakak. Mam, kata Dena melihat ke arah sang mama yang masih menangis seolah minta penjelasan dari mamanya tentang apa yang terjadi tadi semalam dirinya pingsan. Kamu hamil Dena, lirih Mama Lira. Dena hampir saja jeta kalau saja Reta tak langsung memegangnya, membawa gadis itu ke dalam PLKN-nya. Katakan Dena, pinta Calvin dengan penuh penekanan, karena menuntut jawaban dari sang adik. Dena menggelengkan kepalanya. Apa maksud kamu, Dena? Jangan main-main, geram Calvin. Aku nggak tahu, Kak, jawab Dena. Dena, kakak nggak suka kamu melindungi BEXXAN itu. Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya, kata Calvin dengan tangan yang sudah terkepal seolah sudah tak sabar ingin meng-ABS seorang. Aku beneran gak tahu, Kak, jawab Dena sambil terus menangis. Dengan terisak, Dena menceritakan kejadian beberapa waktu lalu pada keluarganya. Dia pun mengakui kesalahannya yang sudah pergi diam-diam dan mengelabui para pengawal yang ditugaskan untuk menjaganya. Calvin mengusap dengan kasar wajahnya begitu mendengar penjelasan sang adik. Dalam waktu 30 menit, minta para pengawal yang menjaga Dena di luar negeri untuk datang ke sini, Niel. Perintah Calvin. Santi yang melihat kepergian sang suami pun langsung pergi mengikutinya. Emosi suaminya sedang memuncak. Dia tahu ingin terjadi sesuatu pada Calvin. Santi paham apa yang tengah dirasakan sang suami. Makanya dirinya memutuskan untuk selalu berada di samping Calvin. Setelah kepergian Calvin dan Santi, Daniel pun pergi dari sana dan juga ikuti oleh Reta. Papa Delro pun pergi ke ruang kerjanya untuk menenangkan diri. Mama Lira juga pergi ke kamarnya meninggalkan Dena sendiri. Bukannya tak ingin menemani sang putri, namun Mama Lira juga butuh waktu untuk sendiri, untuk mencerna semua yang terjadi dan menenangkan hati. Di kamar miliknya, Calvin berteriak sekencang mungkin. Bahkan ada beberapa barang yang sudah pecah dan berhamburan di lantai sebagai PLM PASAN. Amarahnya. Untuk saja kamar itu kedap suara, jadi tak ada yang bisa mendengarnya dari luar. Biar. Calvin menghantam meja kaca yang ada di kamarnya menggunakan tongkat baseball yang ada di sana hingga kacanya pun jatuh berhamburan. Tangan pria itu pun sudah ada DRAH yang MRI, entah tadi terkena apa. Mas, lirih Santi. Hati Santi ikut perih melihat suaminya ini. Adalah kali pertama dirinya melihat Calvin yang rapuh seperti ini. Aku gagal, sayang. Aku gagal menjadi seorang kakak. Aku telah gagal menjaga adikku. Hiks. Kata Calvin dengan tangisnya. Tangis yang terdengar sangat memilukan. Santi menarik TBH tegap Calvin ke dalam PLKN-nya. Mas, itu kakak yang baik. Semua yang terjadi bukan semata-mata karena kegagalan Mas dalam menjaga Dena. Liris Santi dengan tangan yang mengusap punggung Calvin. Mas sudah berusaha sebaik mungkin dan aku serta yang lainnya tahu itu. Sambungnya. Kita hanya bisa berusaha, Mas. Tapi Tuhan yang menentukan semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Mas.
imbuhnya. Menangislah agar perasaan Mas lebih lega, katanya lagi. Santi membiarkan Calvin menangis di PLKN-nya. Tangan Santi itu pun tak terhenti mengusap punggung Calvin. Sama seperti Calvin, Daniel pun juga ditenangkan oleh sang istri. Ah, teriak Daniel dengan kedua tangan yang menjambak rambutnya sendiri. Hone, stop. Please, jangan begini. Liri Reta dengan tanpa ragu memegang salah satu tangan Daniel. Mendengar suara sekaligus merasakan SNT-ahan, sang istri membuat Daniel langsung melepaskan rambutnya dari cengkraman tangannya sendiri. TB pria itu langsung terbalik dan mendekap erat TB sang istri. Dena, liri Daniel dengan isakannya yang membuat Reta semakin erat MLM TB sang suami. Ceklek, ceklek. Pintu kamar terbuka. Menampilkan Papa Delro yang baru kembali ke kamarnya setelah 30 menit berada di ruang kerja. Krep. Mama Lira langsung memeluk TB sang suami, menumpahkan air matanya di pelukan Papa Delro. Apa salah dan dosa kita, Pak? Sampai Dena mengalami semua ini. Tanya Mama Lira dengan tangisannya. Semuanya sudah takdir, Mam. Seketat apapun kita menjaganya, kalau Tuhan sudah berkehendak, kita tidak akan bisa untuk mencegahnya. Sahut Papa Delro dengan akta bijaknya. Tapi kenapa harus putri kita yang mengalaminya, Pak? Tanya Mama Lira yang seolah masih belum bisa menerima semua ini. Terus bagaimana kehidupan putri kita nantinya? Apa kata orang, Pak? Tanya Mama Lira. Kita akan pikirkan nanti, Mam. Tapi percayalah, cepat atau lambat, kita akan segera menemukan pria yang sudah membuat Dena seperti ini. Sahut Papa Delro. Yang harus kita lakukan saat ini adalah memberikan dukungan untuk putri kita, Mam. Kita memang ter-LFK, terpuruk, sedih. Tapi percayalah, Dena lebih merasakan itu semua. Dia lebih tertekan dengan hal ini, Mam. Sambungnya Papa Delro. Walau bagaimanapun ada janin di perut Dena, Mam. Calon cucu kita. Jadi sebagai calon oma dan opanya, kita harus ikut menjaganya. Imbuhnya lagi. Sedangkan di tempat lain, juga ada seseorang pemuda yang saat ini sedang dilarikan ke rumah sakit oleh sang asisten karena jatuh pingsan saat berada di perusahaannya. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Hans saat melihat seorang dokter sudah keluar dari ruang tindakan untuk memeriksa Edward. Beliau hanya lemas dan mengalami dehidrasi, jawab sang dokter. Beliau sudah dari tadi pagi terus saja muntah, Dok, kata Hans. Apa ada indikasi beliau keracunan atau semacamnya? Tanya Hans. Hal itulah yang menyebabkan beliau sampai pingsan. Dan sejauh ini saya tak menemukan penyakit atau hal lain pada TB Tuan Edward. Jawab sang dokter. Ada satu kemungkinan, tapi mengingat status Tuan Edward membuat saya jadi sedikit ragu, kata sang dokter. Apa itu, Dok? Tanya Hans dengan rasa penasarannya. Kalau Tuan Edward sudah menikah dan memiliki istri, mungkin saja Tuan mengalami kehamilan simpatik atau biasa disebut dengan Coughat syndrome, jawabnya. Hans jadi teringat dengan seseorang wanita yang sampai saat ini masih dalam pencariannya. Wanita yang sudah menghabiskan satu malam bersama tuannya beberapa waktu lalu. Apakah saat ini wanita itu tengah mengandung benih sang tuan? Rupanya anak dalam kandungan Dena ingin memberitahukan akan kehadirannya di dalam perut sang ibu pada ibunya juga pada ayahnya dengan membuat keduanya MUNTH, PRAH hingga PING SAN.